Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciliani dengan NIM 010321010007. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perpajakan. Tolong simak ya penjelasan kali ini. Apa itu subjek pajak PPh? Secara umum, PPh atau pajak penghasilan memiliki definisi sebagai jenis pajak yang dipungut atau dibebankan atas sumber penghasilan atau pendapatan yang diperoleh wajib pajak pribadi ataupun badan dalam 1 tahun pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia ataupun yang diperoleh dari luar negeri. Sementara itu, pengertian dari subjek pajak PPh adalah pihak atau orang yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam membayar, menyetor, serta melaporkan penghasilan pajak atas sumber penghasilan yang diperoleh, atau bisa dikatakan subjek pajak PPh ini merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan atau PPh. 4 jenis subjek pajak penghasilan. Yang pertama, orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi, termasuk individu yang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber seperti gaji, usaha, dan investasi. Yang kedua, badan usaha atau wajib pajak badan, merujuk pada perusahaan atau badan hukum yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha. Pajak badan dikenakan pada laba bersih perusahaan. Yang ketiga, pekerja bebas atau wajib pajak tenaga kerja bebas, merupakan individu yang bekerja secara lepas atau mandiri seperti pekerja lepas, profesional, atau pekerja proyek. Yang keempat, penerima penghasilan kena pajak tertentu atau wajib pajak PTKP, melibatkan penerima penghasilan yang khusus diatur seperti penghasilan dari royalti, hadiah, atau hadiah undian. Perbedaan pajak dan retribusi. Poin pertama, pajak. Pemungutan dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan retribusi, pemungutan dilakukan pemerintah daerah saja. Poin kedua, objek pungutan semua orang yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan retribusi, objek pungutan khususnya orang yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu. Poin ketiga, pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, sedangkan retribusi mendapat imbalan secara langsung. Nah, untuk pajak, sistem pemungutan self-assessment, withholding, and official, sedangkan retribusi hanya sistem pemungutan official assessment. Untuk pajak bersifat wajib dan memaksa, sedangkan retribusi bersifat tidak wajib atau sesuai kebijakan. Yang keenam, untuk pajak jatuh tempo pembayaran sesuai masa atau tahun fiskal, sedangkan retribusi jatuh tempo pembayaran sesuai pemakaian. Nah, untuk contoh dari pajak itu PPN, PPh, pajak daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan retribusi, contohnya retribusi pelayanan kesehatan. Jenis-jenis retribusi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu retribusi? Jadi, retribusi adalah pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pihak yang menerima suatu layanan atau manfaat dari pemerintah. Nah, di sini ada beberapa jenis retribusi meliputi yang pertama, retribusi daerah. Dikenakan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan fasilitas atau layanan di wilayahnya, seperti pajak parkir atau retribusi pasar. Yang kedua, retribusi izin, terkait dengan pemberian izin usaha atau kegiatan tertentu, seperti retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Selanjutnya ada retribusi jasa umum, berkaitan dengan pemanfaatan jasa umum seperti air bersih, listrik, atau fasilitas umum lainnya. Nah, selanjutnya ada retribusi pendidikan, dikenakan pada lembaga pendidikan atau individu yang menggunakan fasilitas pendidikan tertentu. Ada retribusi kesehatan,
terkait dengan biaya pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selanjutnya ada retribusi kebersihan, berkaitan dengan pengelolaan dan pembersihan lingkungan seperti retribusi sampah. Selanjutnya ada retribusi pasar, dikenakan pada pedagang atau pengguna pasar untuk penggunaan tempat jual beli. Nah, ada retribusi perhubungan, terkait dengan penggunaan fasilitas transportasi atau jalan raya, seperti retribusi parkir atau tol. Semua jenis retribusi ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Apa saja sih objek pajak yang tidak termasuk pada objek pajak bumi dan bangunan? Nah, di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, Pasal 3, mengenai objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Bagaimana pungut dan mekanisme PPN dan PPNBM? Yang pertama, pemungutan PPN. Pada setiap tahap distribusi, pelaku usaha menambahkan nilai PPN pada harga jual barang atau jasa. Pemungut PPN mengumpulkan jumlah PPN dari pembeli saat transaksi penjualan. Pemungut PPN memiliki kewajiban melaporkan dan menyetor jumlah PPN yang dikumpulkan kepada otoritas pajak. Selanjutnya, mekanisme PPN. PPN diterapkan secara bertahap, diawali dari produsen hingga konsumen akhir. Pemungut PPN dapat mengurangkan PPN yang telah mereka bayar saat membeli barang atau jasa untuk produksi. Sistem ini menciptakan transparansi dalam penghitungan dan pembayaran PPN. Selanjutnya, pemungutan PPNBM. PPNBM diterapkan pada penjualan barang mewah tertentu. Pelaku usaha menambahkan jumlah PPNBM pada harga barang mewah yang dijual. Sama seperti PPN, pemungut PPNBM memiliki kewajiban melaporkan dan menyetor jumlah PPNBM kepada otoritas pajak mekanis. Selanjutnya, mekanisme PPNBM. PPNBM memiliki mekanisme serupa dengan PPN, tetapi diterapkan khusus pada barang mewah. Tujuan PPNBM tidak hanya untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi barang mewah. Kedua jenis pajak ini membantu pemerintah mendapatkan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan layanan sambil mempengaruhi perilaku konsumen dan distribusi barang atau jasa. Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 mengatur pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak badan, menetapkan dasar pengenaan pajak badan berupa penghasilan bruto. Pajak penghasilan Pasal 15 mengatur pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau pekerja. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi kerja sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan. Selanjutnya, pajak Pasal 19 mengatur menghasilkan yang diterima wajib pajak yang bukan orang pribadi.
Contohnya, badan usaha yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau jasa. Pajak penghasilan pasal 21 menetapkan pajak penghasilan yang dipotong secara langsung dari penghasilan pribadi seperti gaji, honorarium, dan pembayaran lainnya. Pajak penghasilan pasal 22 mengatur pemotongan pajak untuk penghasilan tertentu seperti penghasilan dari impor barang, sewa, dan jasa teknologi. Pajak penghasilan pasal 23 mengatur pemotongan pajak oleh pihak yang membayar atas penghasilan tertentu, misalnya bunga bank atau royalti. Pajak penghasilan pasal 25 menetapkan kewajiban pajak badan untuk melakukan pemotongan dan pembayaran pajak atas penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak lain. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26 mengatur ketentuan pemotongan pajak untuk penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak pribadi. Pajak penghasilan pasal 29 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang bukan warga negara Indonesia.